doa, berbagi kebahagiaan, berbagi hikmah dalam majelis yang diridhoi Allah ini. Juga para petugas yang bekerja dengan baik, dan khusus untuk pemangku hajat yang mulia Kakanda Dr. Kiai Haji Subhan Asyiboni, semoga dengan wasilah manaqib online internasional ini Allah memberkahi semuanya, segalanya, selamanya untuk beliau dan keluarga besar, menambah kedalaman, keluasan, kekuatan keimanan dan ketakwaan, menambah ilmu, berkah dan rezeki beliau untuk keluarga besar, memudahkan langkah kaki perjalanan beliau semua, dan mengangkat segala kesulitan dan selalu membahagiakan baik dunia dan akhirat untuk beliau dan keluarga besar. Dan doa yang sama untuk kita semua ya, jamaah manaqib online, murid kebangsaan Bangsa Abah di seluruh penjuru di dunia. Alhamdulillah ada 69 titik. Alhamdulillah kita malam ini memasuki di 20 malam ke-11 di bulan Ramadan atau Ramadan 1 tahun 8 Sirna Rasa atau tahun 1447 Hijriah. Hari Jumat lalu kita bersama telah menjalani satu event yang sungguh penuh hikmat, penuh khusyuk, dan sangat spesial karena kita mengingatkan ya, bukan hanya umat Islam tapi juga pemerintah menghidupkan, meramaikan mengenai kesadaran kita akan waktu, yaitu bulan Ramadan sebagai bulan proklamasi bagi umat Islam di Indonesia. Ini saya sangat yakin tidak ada kiai, tidak ada ulama di luar sana yang melakukan apa yang kita lakukan, dan hanya karena Bangsa Abaos kita dengan bahagia, dengan semangat penuh duka cinta untuk mengungkapkan rasa syukur, rasa cinta kepada tanah air ini, dan rasa syukur kepada Allah tentang nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah pada bulan Ramadan tanggal 9 di hari Jumat ya. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, para pemimpin kita dengan tegas mengakui hanya karena rahmat Allah inilah umat Indonesia, umat Islam Indonesia dan Indonesia memperoleh kemerdekaannya melalui perjuangan yang berdarah-darah, melalui perjuangan yang sangat berat ya. Tapi kalau tidak karena rahmat Allah, karena izin Allah, maka tidak terjadi kemerdekaan. Dan kemerdekaan ini memiliki satu makna yang luar biasa ya, karena kalau kita mungkin tidak dijajah Belanda, mungkin saat ini kita masih hidup dalam kerajaan-kerajaan ya. Mungkin saya masih tinggal di kerajaan Mataram Jogja, kemudian di Jawa Barat ada kerajaan Pasundan, di Mataram masih di Makassar masih ada kerajaan Tidore dan Bone ya. Dan belum tentu ketika semua itu hidup damai, karena dalam sejarahnya tanah Nusantara ini di Jawa itu penuh konflik ya, yang cukup berdarah-darah, banyak peperangan, banyak kisah konflik pergantian antar kekuasaan, antar saudara, antar wilayah juga. Dan inilah salah satu hikmah kolonialisme sesungguhnya yang menyatukan kita semua, yang membuat kita kemudian menjadi satu tanah air yang sangat luas, sangat kaya. Dan kalau dulu misalkan Belanda juga menjajah Malaysia, sebenarnya Malaysia itu sesungguhnya Malaysia juga menjadi bagian satu negara ya. Tapi ini adalah ketetapan Allah. Jadi kita bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita, yaitu berupa tanah air Indonesia yang sangat indah, sangat kaya, luar biasa. Dan dalam konteks rahmat ini, izinkan malam ini saya menukil atau membahas hal-hal yang sebelumnya sudah dibahas oleh para kiai sebelumnya, yaitu di bulan Ramadan huruf Ro di dalam bulan Ramadan ini diterjemahkan oleh Bangsa Abah sebagai Rohmah. Nah, Rohmah ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi ya, bukan hanya dalam konteks
etika, ajaran akhlak dalam Islam, tapi juga kalau bisa kita bahas itu secara kosmologi. Nah, di dalam kajian filsafat ada satu arena yang disebut dengan kosmologi. Kosmologi itu membahas tata alam semesta ini ya, dari susunannya, kemudian karakternya, relasi-relasi di antaranya, bagaimana kosmos itu bertahan, berlangsung, dan apa maknanya bagi manusia. Dan kalau tadi kita menyinggung salah satu bentuk rahmat Allah adalah nikmat kemerdekaan kita sebagai bangsa yang memberikan kita satu identitas kebangsaan, juga identitas kemanusiaan, maka sungguh rahmat Allah itu begitu luas dan menjadi penyebab dan pemelihara kosmos itu sendiri. Di dalam Al-Quran, kalau kita baca merujuk pada mushaf yang sekarang ini mushaf Utsmani, maka nama Ar-Rahman sebagai asma Allah adalah nama yang pertama kali disebut ya dalam Al-Quran. Kita memulai Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga kita masuk ke dalam umbul kitab Al-Fatihah, kita juga menyebut lagi Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim adalah asma Allah yang muncul pertama kali. Baru kemudian asma yang lain, Maliki Yaumiddin, asma kekuatan, asma kekuasaan ya, asma otoritas tentang waktu, Maliki Yaumiddin, hari akhir. Tetapi ini artinya kalau lihat struktur dari Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, maka Ar-Rahman Ar-Rahim ini kedudukannya lebih tinggi ya, yang menjadi dasar dari kekuasaan dan otoritas Allah secara waktu. Nah, juga di dalam surat Al-Fatihah, doa yang kita minta kepada Allah adalah doa jalan yang lurus. Dan doa jalan lurus itu hanya diberikan kepada orang-orang yang diberi nikmat. Artinya informasi mengenai petunjuk dan nikmat itu juga semua punya latar belakang dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi begitu pentingnya Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Bahkan di antara surat-surat Al-Quran ada nama khusus, surat khusus ya, Ar-Rahman, surat Ar-Rahman, yang didedikasikan untuk mengeksplorasi, menegakkan sifat Asma Ar-Rahman ini. Dan salah satu hal juga yang menunjukkan betapa mendasarnya, tingginya posisi atau derajat Ar-Rahman ini adalah di surat An-Anbiya ayat 108. Juga ini dikutip oleh pengarang Abad dalam kitab Fadlul Zuhur, bahwa Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa sesungguhnya Allah tidak mengutus Rasulullah SAW, kanjeng Nabi Muhammad SAW, kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Ini artinya satu-satunya tujuan, tidak lain, tidak bukan, hanya rahmatan lil alamin. Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Meskipun di banyak surat itu ada petunjuk-petunjuk ya, Rasulullah sebagai al-muzakkir, sebagai pemberi peringatan ya. Semua nabi-nabi adalah seorang muzakkir, memberi peringatan. Tapi dalam konteks surat Anbiya ini, al-muzakkir juga itu adalah bentuk rahmatan lil alamin. Nah, ini sangat menarik ya, sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu Ar-Rahman. Ada beberapa penjelasan yang mirip kalau kita merujuk pada guru kita, Pengarang Abbas. Ar-Rahman atau Rahman itu adalah semacam dorongan ya, kehendak yang lembut yang mendorong kebaikan kepada orang lain ya. Nah, ini menarik karena karakter dari Ar-Rahman ini sangat istimewa ya. Pertama, dia adalah dorongan yang lembut, sifatnya itu tidak memaksa, tidak tidak terdorong dari luar, tapi dari dalam, dorongan lembut dari dalam yang mendorong kebaikan. Jadi kebaikan, bukan keburukan, bukan kerusakan, bukan kehancuran, tapi kebaikan kepada orang lain, kepada pihak luar. Jadi ada 3 karakter di sini ya. Dia adalah dorongan yang kuat, yang bersifat lembut kepada
untuk kebaikan, ya. Kemudian jadi bukan yang negatif tapi positif untuk kebaikan dan kepada orang lain. Jadi dorongannya itu terorientasi, terarah kepada objek di luar si subjek yang memiliki dorongan itu. Kalau dalam Al-Quran dikatakan Allah adalah subjek roh, maka dorongannya itu keluar di luar realitas Allah. Khususnya secara ontologi tidak ada realitas di luar Allah, hanya Allah saja. Tapi maksudnya ini di luar kepada makhluk ya, kepada Allah, bukan Allah itu sendiri. Nah, ini artinya bentuk apapun rahmat itu selalu terarah kepada keluar dan sifatnya selalu positif. Nah, jadi kalau kita lihat posisi Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, maka juga Rasulullah itu diutus, diturunkan sebagai satu bentuk kehendak yang diarahkan kepada luar, yaitu alamin ya, alam. Nah, alam inilah kalau di dalam kajian filsafat disebut dengan kosmos atau tata alam, atau universe ya. Dan di dalamnya ada semua makhluk ya, semua makhluk itu segala sesuatu kecuali Allah. Jadi al-alamin di sini bukan hanya manusia, dan manusia bukan hanya orang-orang mukmin, tapi termasuk semua manusia, orang kafir juga manusia. Dan entitas-entitas non manusia, semua ya, makhluk termasuk setan, jin, malaikat termasuk dalam konteks alamin ini. Nah, Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Jadi satu bentuk kebaikan yang diarahkan kepada semua segala sesuatu di luar Rasulullah itu sendiri gitu ya. Jadi ini menariknya. Kalau kita lihat bahwa misi Rasulullah itu untuk umat manusia, kalau merujuk ke ayat ini bukan untuk manusia tapi semua penjuru alam ya, untuk rahmatan lil alamin. Jadi termasuk untuk makhluk-makhluk non manusia juga ya, termasuk jin, setan, termasuk benda-benda flora, fauna dan entitas-entitas non biologi, batu, air, udara, semuanya, tata surya sampai seluruh galaksi, planet-planet yang ada di bumi yang bisa kita amati itu adalah alam ya, yang diciptakan oleh Allah. Dan Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Nah, artinya cakupan rahmat itu begitu luasnya. Lalu apa aja bentuk rahmat di dalam yang bisa kita pahami? Di dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang bentuk dan Ar-Rahman. Ini kata yang sering muncul dipadankan menjadi sama. Nah, kalau kita lihat ya, Pak Sa'aba mengutip banyak ayat di dalam kitab Futuhul Zuhur ini, tapi izinkan saya mencoba mengorganisasinya ayat-ayat ini dan menambahkan beberapa ayat, salah satunya yang cukup gamblang ini kembali ke surat Ar-Rahman itu sendiri yang menjelaskan, mendetailkan bentuk rahmat Allah ya. Kalau kita lihat struktur surat Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman alamal Quran, khalaqal insan alamahul bayan ya. As-samsu wal qamaru bil husnan. Nah, ini menarik ya surat ini karena ditunjukkan dimulai dengan kata Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Nah, ayat setelah ini yang menunjukkan urutan apa itu yang dilakukan oleh Ar-Rahman, yaitu alamal Quran ya. Artinya alamal Quran, mengajarkan Quran adalah bentuk rahmat Allah yang paling basic, yang paling mendasar, paling tinggi ya. Nah, menariknya setelah ini adalah khalaqal insan. Jadi karena rahmat Allah menciptakan manusia. Nah, di dalam kajian filsafat ketuhanan ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik ya, dan masih banyak perdebatan di situ. Kalau Tuhan itu semua serba cukup, tidak butuh makhluk, lalu kenapa Allah menciptakan alam semesta? Kenapa Allah menciptakan manusia gitu ya, yang banyak diprotes oleh malaikat sebagai makhluk perusak, makhluk penumpah darah, makhluk konflik. Dan dalam hal ini malaikat tidak bisa kita salahkan juga ya, pada kenyataannya sebenarnya sejarah manusia ini suka perang, suka saling membunuh dan saling menghancurkan. Kalau kita lihat struktur surat Ar-Rahman ini, maka sesungguhnya penciptaan kita manusia itu didorong karena sifat Allah Ar-Rahman itu.
Dan ayat-ayat berikutnya justru lebih jauh menjelaskan ya, mengajarkan alamahul bayan dan mengajarkan manusia berbicara ya. Jadi pada penciptaan itu kemampuan yang paling basic oleh manusia diciptakan oleh Allah adalah berbicara, berkomunikasi. Kalau dalam filsafat berbicara ini artinya memproduksi simbol, bertukar simbol dan saling memahami. Kemudian terjadi komunikasi, terjadi interaksi satu sama lain, dan basis peradaban kita adalah komunikasi ini, kemampuan kita al-bayan ya. Jadi kita menciptakan konsep lewat bahasa, lewat berbagai simbol termasuk yang secara verbal ataupun secara tulisan. Nah, itu adalah bentuk rahmat Allah setelah kita ciptakan. Ya. Ayat selanjutnya, ayatnya menjelaskan matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan ini keseimbangan ya, luar biasa. Artinya rahmat itu selain mengajarkan Al-Quran, juga menciptakan kita, dasar dari penciptaan kita dan alam semesta ini, dan keseimbangan alam semesta ini. Jadi kosmos itu seimbang karena rahmat Allah itu tadi. Dan ayat selanjutnya gitu ya. Di ayat-ayat yang lain, ada surat Ar-Rahman ayat 9 misalkan, di mana Ar-Rahman ini adalah membimbing, mengarahkan manusia agar tidak berkeras. Ya, misalkan surat Ali Imran ayat 90 di mana Allah menjelaskan kalau tidak karena rahmat Allah maka kamu akan berkeras hati dan mereka akan menjauh darimu. Artinya ini membimbing umat Islam untuk bersikap lembut. Kemudian Rahman juga menyelamatkan ya umat manusia dari kehancuran, dari kegelapan. Ya, dan ini artinya Rahman bersifat itu melindungi, menyerahkan. Kemudian saya kira bentuk yang paling bukan akhir ya, tapi juga sangat penting. Banyak ayat menunjukkan Allah ini Maha Pengampun ya, juga ada ayat Al-Qur'an, ada surah Al-Ghafar sendiri. Al-Ghafar ini adalah bentuk rahmat juga. Artinya Allah menyembuhkan, memulihkan, memperbaiki kerusakan-kerusakan dibuat oleh manusia. Misalkan disebutkan di surat Az-Zumar ya. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dosa-dosa semuanya. Sungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar 53. Nah, ini artinya Ar-Rahman itu memulihkan, menyembuhkan, memaafkan, memperbaiki kerusakan, memperbaiki kezaliman yang dibuat oleh manusia. Ini betapa kompleksnya ya Ar-Rahman itu. Dari penciptaan, pendidik, memberikan ilmu, kemudian memelihara, mengarahkan, melindungi, dan memaafkan. Di surat Yunus, surat Yunus al-58, bahkan Allah mengatakan, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya lah, itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi hanya karena rahmat Allah ini kegembiraan kita mungkin gitu ya. Nah, ini adalah satu dasar di mana apa yang melandasi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada umat manusia, itu energinya ada pada Ar-Rahman itu. Jadi Ar-Rahman ini kalau dalam bahasa populer kita mungkin cinta gitu ya. Tapi saya kira cinta itu terlalu dangkal kalau dibandingkan dengan Ar-Rahman, karena wujudnya ini sudah begitu dahsyat, begitu bagaimana. Kalau saya suka membayangkan Ar-Rahman itu ada padangan ya, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, contoh menarik dari atau ya mungkin ilustrasi yang menarik dari Ar-Rahman, Ar-Rahim ini adalah di dalam struktur perempuan ya, di dalam organ tubuh ibu-ibu kita, orang tua kita, ibu kita, itu ada organ namanya rahim. Nah, saya kira bukan kebetulan nama organ rahim itu berasosiasi dengan Ar-Rahim. Karena di dalam rahim itu tercipta penciptaan benih bayi kan, di mana Allah mempertemukan sperma dan ovum kemudian menjadi zigot, dan setelah 2 minggu saya lupa perhitungan, kemudian Allah menghembuskan nafas Allah ke dalam janin sehingga terjadi kehidupan. Artinya rahim ini adalah lokasi, media, fasilitas di mana kehidupan muncul. Dan dalam rahim ini juga kehidupan yang sangat lemah, sangat redup, dikuatkan sampai menguat, sampai dia lepas untuk muncul dalam kehidupan berikutnya. Nah, saya kira Ar-Rahman bekerja seperti itu ya, ilustrasinya betapa memunculkan kehidupan,
memeliharanya, sampai dia muncul pada kehidupan berikutnya, sampai kita jadi manusia. Dan sekarang ini kita ada dalam sebenarnya rahim yang lain ya. Kalau kita dulu sewaktu bayi ada dalam rahim ibu, ada seorang guru saya mengatakan ini sekarang sebenarnya kita ada di rahim alam. Seperti itu, kita ini lemah ya, kita tidak tahu, tapi alam melindungi kita, memberikan kita asupan makanan, kehidupan, keindahan, seperti kita dalam satu rahim ya, berhubungan dengan itu. Dan nanti kita selepas dari kehidupan yang kini, Allah mendidik kita dalam rahim alam ini untuk masuk dalam rahim yang lebih besar. Ini ilustrasinya menarik ya, rahim Allah itu sendiri. Jadi akhirat itu ilustrasi seperti kita ada di dalam rahim Allah. Nah, ini betapa dahsyatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahman itu. Saya kira waktunya agak, ya mudah-mudahan kita bahas pada saat waktu berikutnya. Dan ini menjadikan penjelasan betapa pentingnya Ar-Rahman, sampai tujuan utama Rasulullah SAW diutus tidak lain tidak bukan adalah untuk rahmatan lil alamin. Semoga Allah memberkahi semuanya selamanya. Bi barakah karam sahabat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.